Indonesia Raya, Indonesia Kaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, terhampar keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa. Dengan lebih dari 30 juta jenis flora dan fauna yang hidup di hutan Indonesia, negara kita adalah surga bagi keanekaragaman hayati sekaligus juga paru-paru dunia. Laut, gunung, hutan, dan sungai sebagai rangkaian ekosistem alami yang saling mendukung bukanlah sesuatu yang hanya untuk kita nikmati, namun yang terutama untuk kita jaga tetap lestari. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan bentang alam yang berfungsi menerima, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke sungai di bawahnya sampai bermuara ke laut. Dalam artian sederhana, daerah aliran sungai sebagai penyedia sumber air adalah penyangga utama ekosistem. Apabila bagian dari daerah aliran sungai terganggu, akan memberi dampak pada ketersediaan air di sekitar daerah aliran sungai tersebut. Ada 458 daerah aliran sungai di Indonesia. Satu yang terbesar di antaranya adalah daerah aliran sungai Bengawan Solo. Mengalir melewati 16 wilayah di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memiliki panjang sekitar 600 km, Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Secara keseluruhan mempunyai daerah tangkapan air seluas lebih dari 1,5 juta hektar. Sumber daya alam di sekitar daerah aliran sungai seharusnya dikelola dengan bijaksana untuk menjaga fungsi optimal daerah aliran sungai sebagai pengatur tata air. Namun pada kenyataannya, banyak pihak yang mengabaikan aspek kelestarian serta konservasi tanah dan air dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Manusia mengambil manfaat dari alam dengan sebesar-besarnya, namun lupa untuk merawat alam. Hutan dieksploitasi tanpa melakukan reboisasi sehingga menjadi gundul, kering, tanah tidak subur, dan yang terutama tidak mampu menahan dan menyimpan curahan air hujan. Pada akhirnya membawa dampak pada kerusakan fungsi daerah aliran sungai. Sehingga semakin banyak kita lihat dan rasakan banjir serta tanah longsor di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Kerusakan ekosistem daerah aliran sungai tentunya tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Diperlukan upaya dan tindakan nyata untuk memperbaiki menurunnya keseimbangan kondisi daerah aliran sungai sebagai penyangga ketersediaan air. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah melalui reboisasi dan penghijauan oleh masyarakat untuk mengembalikan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan. Namun, karena laju kerusakan hutan dan lahan yang melebihi kemampuan rehabilitasi, maka hutan dan lahan kritis semakin bertambah luas dan parah. Berdasar dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, saat ini Indonesia mempunyai 14 juta hektar lahan kritis. Pemerintah menargetkan pemulihan hutan dan lahan seluas 1,1 juta hektar per tahun melalui program reboisasi dan penghijauan terpadu yang dinamakan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Daerah aliran sungai Bengawan Solo sebagai satu dari 15 daerah aliran sungai prioritas pemulihan hutan dan lahan berada dalam administrasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo. Merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mempunyai tugas antara lain terkait perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai, melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan,
pengembangan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo pada tahun 2019 menjadi pelaksana rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah seluas 8.000 hektar berada dalam 9 kesatuan pengelolaan hutan milik Perhutani dan 2 kawasan hutan dengan tujuan khusus yang dikelola oleh UGM. Peran BPDAS ya tentunya yang bertanggung jawab terhadap kelancaran terhadap pelaksanaan kegiatan. Sementara untuk kegiatan fisik di lapangan adalah pelaksananya, yaitu perhutani harus benar-benar tidak ada istilah tanaman gagal. Kalau memang ini tujuan salah satu adalah perbaikan ekosistem itu. Nah ini mohon dengan serius, sehingga ini kita kawal semua. Tidak hanya BPDAS di situ, ada TNI, Polri, ada unsur-unsur penegak hukum, masyarakat, ya, dari pemerintah daerah, semua ikut mengawal, sehingga bukan hanya mengawal saja, tapi bagaimana sumbangsihnya terhadap keberhasilan itu. Dengan area sasaran seluas itu, tentu kemampuan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini sangat terbatas. Maka diperlukan kerjasama dengan Perhutani selaku pemangku wilayah hutan lindung dan kelompok tani hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus UGM. Koordinasi dan sinergitas antara semua pihak sangat menentukan untuk kesuksesan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan yang ada, karena kunci keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan adalah peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar hutan. Mulai dari penyiapan bibit tanaman, pengadaan bahan, sarana dan prasarana kegiatan di lapangan seperti pembuatan lubang tanam, pemasangan ajir, sampai penyiapan sarana konservasi tanah dan air. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat ikut memelihara dan menjaga tanaman rehabilitasi hutan dan lahan di hutan sekitar mereka. Saimin, kalau tengriki sebagai ketua kelompok Moros Jati 1. Selain kita ketua kelompok, kita juga ini membantu, Pak. Jadi membantu ini supaya memelihara bibit ini nanti bisa sempurna. Jadi ditanam nanti bisa hidup yang sempurna atau hidup yang baik, dan tujuan kita nanti bisa tercapai untuk masyarakat. Itu tujuan kita, Pak. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sendiri menghadapi banyak persoalan, baik dari masyarakat sekitar hutan ataupun dari faktor alam. Tidak semua masyarakat sekitar hutan merasa bahwa keadaan hutan di daerah mereka sudah masuk kategori kritis sehingga menentang rehabilitasi hutan dan lahan yang dianggap tidak memberi solusi instan pada kondisi kehidupan mereka. Selain itu, kondisi medan yang beragam dengan kemiringan yang curam sehingga sulit ditempuh dengan kendaraan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kesuksesan rehabilitasi hutan dan lahan. Kemarau panjang juga menjadi salah satu faktor yang membuat banyak bibit tanaman kering dan penanaman di beberapa daerah tertunda. Ada yang tidak biasa pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun ini. Belajar dari pengalaman, semua yang dilakukan merupakan corrective action dari kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebelumnya. Selain peran aktif masyarakat serta kerjasama dengan Perhutani dan UGM, pada tahun ini kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilengkapi dengan dukungan dari beberapa kelembagaan. Tim Pembina Nasional, Tim Pengendali Tingkat Provinsi, dan tim keamanan yang melibatkan unsur TNI dan Polri tingkat daerah. Keterlibatan masyarakat terutama penggarap di wilayah khususnya RPH Gudang Lor, jadi semua sangat mendukung, terutama dia juga terlibat dalam pekerjaan untuk tanaman RHL ini. Intinya bahwa program RHL ini masyarakat juga semua dilibatkan untuk keberhasilan RHL, terutama RHL yang tahun 2019 ini.
Untuk menjamin kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sudah sesuai dengan ketentuan dalam rancangan teknis, maka perlu dilakukan evaluasi dan monitoring untuk mengetahui perkembangan maupun permasalahan yang dijumpai agar dapat segera dicari solusi pemecahannya. Untuk keperluan tersebut, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo merekrut konsultan pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan penilaian pada realisasi kegiatan yang telah terencanakan. Semua pihak yang terkait bekerja sama untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berjalan dengan baik dan lancar. Setelah semua tahapan awal diselesaikan, maka hal yang paling krusial adalah penanaman bibit. Diperlukan waktu dan penanganan yang tepat agar bibit yang ditanam bisa tumbuh dengan sehat sampai menjadi pohon yang besar. Bibit tanaman yang terawat dan memenuhi standar seleksi di persemaian selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi penanaman yang sudah dipersiapkan lubang tanamnya serta sudah dipasangi ajir. Penanaman dilakukan berdasar standar yang telah ditetapkan untuk mencapai persen hidup tanaman sesuai yang diharapkan. Rehabilitasi hutan dan lahan bukan hanya sekedar menanam dan merawat pohon, namun sebuah upaya bersama untuk menjaga keseimbangan alam, menjaga kesinambungan hidup manusia. Melalui serangkaian pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo berharap tidak hanya pohon yang tertanam, berakar, tumbuh besar lalu berbuah, namun lebih daripada itu. Pemikiran untuk mencintai dan menjaga alam juga akan tertanam di benak masyarakat, berakar kuat, tumbuh dan berbuah lebat sampai ke generasi mendatang. Benar tertulis sebuah pepatah bahwa waktu yang tepat untuk menanam pohon bukanlah hari ini atau nanti. Waktu yang tepat untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Karena dalam setarikan nafas, kita dapat merusak puluhan hektar hutan. Namun sampai nafas kita berakhir, tidaklah cukup waktu kita untuk membangun satu petak kecil hutan.